Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The Ultimate of All Age. Seperti biasa, jika kalian belum klik tombol subscribe-nya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama mari kita mulai saja videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang pertarungan antara Liun Xiao dan Yu Hezeng yang memperebutkan ruangan latihan 10 kali gravitasi. Di saat pertarungannya berlangsung, Luo Landuo datang menghampiri mereka dan mencemooh Liun Xiao. Dan di cerita kali ini diawali dengan Liun Xiao yang masuk ke dalam ruangan 10 kali gravitasi. Setelah memasuki ruangan 10 kali gravitasi, Liun Xiao langsung melatih tubuhnya menggunakan teknik Tiran Body Moonlight. Begitu aku membuka semua cakraku dan mengisi energi yuanku, aku akan butuh 10 tahun untuk kembali naik ke 9 Heaven Realm. Jadi ayo lakukan ini, ucap Liun Xiao sambil bersiap memukul alat latihan. Setelah berkali-kali memukul alat latihan, Liun Xiao terhempas ke belakang. Tapi Liun Xiao tidak menyerah dan terus berjuang untuk melatih tubuhnya. Di saat Liun Xiao berlatih dalam pengasingan, berita tentang pertarungannya dengan Yu Hezeng tersebar. Liun Xiao mengalahkan Yu Hezeng dengan hanya satu serangan dan menggunakan fisik orang biasa. Itu tentu mengejutkan semua orang. Dengan mengalahkan Yu Hezeng yang berada di Martial Apprentice puncak dengan 7 cakra, itu mustahil bagi orang biasa dan wajar orang terkejut. 3 hari kemudian, Liun Xiao keluar dari ruangan 10 kali gravitasi dan membuat orang-orang di sana terkejut dikarenakan penampilan Liun Xiao yang sangat berantakan. Penuh luka dan pakaian yang sudah compang-camping. Orang-orang yang melihat Liun Xiao bertanya-tanya, siapa itu? Kenapa dia menyiksa dirinya sampai seperti hantu? Apa dia benar-benar berusaha sekeras itu? Jika aku ingat benar, seharusnya pria itu bernama Liun Xiao, orang yang mengalahkan Yu Hezeng dengan satu serangan. Pantas saja dia bisa mengalahkan Martial Apprentice tingkat puncak tanpa membuka cakranya. Pelatihannya saja sangat berbahaya. Dan kudengar Luo Landuo menjanjikan Liun Xiao kalau dia bisa mengalahkannya, Luo Landuo akan memberinya kesempatan untuk mengejarnya. Itu mustahil. Luo Landuo adalah ahli peringkatnya di antara 5 terbaik di antara siswa, dan baru kudengar dia sudah mencapai original realm tahap pertama, dan itu membuatnya menjadi martial warrior yang sebenarnya, ucap orang-orang yang sedang membicarakan Liun Xiao. Saat orang-orang itu sibuk membicarakan Liun Xiao, ada salah satu orang yang ingin masuk ke dalam ruangan yang sudah dipakai oleh Liun Xiao. Orang yang ingin memakai ruangan itu terkejut dan berteriak. Karena teriakan orang itu, orang-orang di sekitar yang sedang membicarakan Liun Xiao langsung penasaran dan melihat ruangan yang telah dipakai oleh Liun Xiao. Dan betapa terkejutnya mereka karena melihat ruangan yang sudah dipakai oleh Liun Xiao itu sangatlah berantakan. Bocah itu mematahkan batu baja hitam, alat berlatih kita selama bertahun-tahun. Apa dia masih manusia? Ucap orang-orang yang terkejut itu. Kembali ke sisi Liun Xiao. Liun Xiao sedang membersihkan dirinya. Dan setelah membersihkan diri, Liun Xiao mulai memakai pakaiannya yang baru dan mengikat rambutnya. Setelah merapihkan diri, tiba-tiba ada seseorang datang mengendap-endap. Karena waspada, Liun Xiao langsung melempar orang itu. Liun Xiao mengira itu adalah orang yang berniat jahat. Tapi sebenarnya orang yang dilempar oleh Liun Xiao adalah temannya sendiri yang bernama Chu Bihan. Kenapa kau mencoba mengendap-endap padaku barusan? Tanya Liun Xiao kepada Chu Bihan.
Hei, jawab, kenapa kau datang? Tanya Liun Xiao. Terakhir kali kau bertingkah sedikit aneh. Jadi aku ingin mengujimu. Ternyata kau kuat sekali. Mungkinkah kau punya? Jawab Cubihan. Cubihan belum menyelesaikan perkataannya dan Liun Xiao langsung berkata, "Tidak, aku tidak membuka cakraku. Dan apa yang kau lakukan di sini?" ucap Liun Xiao. "Kau punya semua kekuatan ini tanpa membuka cakramu. Di mana kau bersembunyi beberapa hari terakhir ini? Guru Luo Yunsang mencarimu kemana-mana," ucap Cubihan. "Luo Yunsang, kenapa gadis kecil itu mencariku?" jawab Liun Xiao. "Kau bilang gadis kecil, apa kau melukai kepalamu? Dia itu seorang guru," ucap Cubihan. "Ada hal lainnya, kita mungkin dalam masalah besar. Tidak seorang pun melihat Lan Fei dalam beberapa hari terakhir. Kudengar dia berlatih sendiri, jadi dia bisa menerobos original realm pertama," ucap Cubihan. "Hah, siapa Lan Fei?" tanya Liun Xiao. "Waktu itu kau memukuli Dufeng dan Luoji. Dufeng dan Luoji adalah orangnya Lan Fei. Saat dia keluar dari pengasingan dan menemukan mulah yang akan menjadi hal pertama yang dilakukannya. Jadi cepat lari," jawab Cubihan. "Santai, cuma original realm pertama," ucap Liun Xiao. "Cuman original realm pertama katamu? Tidakkah kau tahu apa artinya original realm pertama? Itu artinya kondensasi energi Yuan dan menjadi martial warrior sebenarnya. Ada perbedaan besar antara martial warrior dan martial apprentice seperti kita. Chen Zhen, Putri Ruxue, dan aku menghabiskan waktu beberapa hari mengkhawatirkanmu. Tapi kau hanya bilang cuman original realm pertama," jawab Cubihan dengan panik. Setelah mendengar jawaban Cubihan, Gu Feiyang yang berada pada tubuh Liun Xiao langsung mengetahui siapa itu Lan Fei. Karena ingatan-ingatan tentang Lan Fei terus masuk ke dalam kepala Gu Feiyang. "Oh, Lan Fei itu orang yang terus menimbulkan masalah untuk Liun Xiao," ucap Gu Feiyang dalam hatinya. "Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk diminta darimu," ucap Liun Xiao kepada Cubihan. "Apa yang bisa lebih penting dari masalah ini?" jawab Cubihan. "Cepat berikan semua uangmu kepadaku. Aku ingin membeli obat," ucap Liun Xiao. Lalu Cubihan memberikan uang miliknya kepada Liun Xiao. Setelah memberikan uang itu kepada Liun Xiao, Cubihan pun berniat untuk pergi. Saat Cubihan ingin membuka pintu, tiba-tiba Lan Fei datang dan menendang Cubihan hingga terhempas jauh ke belakang. Tidak hanya Cubihan yang ditendang oleh Lan Fei sampai terhempas, tetapi Chen Ze juga ikut ditendang. "Kau hanyalah sampah yang cari mati, Liun Xiao. Kau berani sekali menyentuh orangku. Akan kuhancurkan dirimu hari ini," ucap Lan Fei. Hanya seorang ranah Yuan awal, namun sok-sokan menunjukkan seluruh auranya untuk pamer semata. "Apa spesialnya hanya karena kau dapat mengeluarkan sedikit cahaya seperti itu?" jawab Liun Xiao dengan kesal. "Apakah kamu mau berlutut dan mengakui kesalahanmu? Ataukah harus aku membuat tangan dan kakimu lumpuh?" ucap Lan Fei. "Membuatku lumpuh? Menarik, sejak terakhir kali aku mendengar pernyataan yang searogan ini," jawab Liun Xiao dengan tegas. Lalu Liun Xiao mengeluarkan tatapannya yang membuat Lan Fei merasa takut. Tapi Lan Fei tidak bisa menjelaskan rasa takutnya. Lalu Lan Fei menyerang Liun Xiao dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskannya, dan merasa jika dirinya tidak bisa menyerang sekarang. "Bagaimana bisa aku merasa takut? Ini sungguh konyol," ucap Lan Fei dalam hatinya sambil mengayunkan pedang. "Percaya diri dan tidak ragu, tidak buruk," ucap Liun Xiao sambil mengayunkan pedang ke arah Lan Fei untuk menahan serangan yang diberikan oleh Lan Fei. Lan Fei dan orang-orangnya terkejut karena Liun Xiao bisa menahan serangan milik Lan Fei.
Sampah ini menahan seranganku. Bagaimana ini mungkin terjadi sebagai seorang martial warrior? Tidak, meskipun aku hanya seorang martial apprentice, tidak akan mungkin baginya untuk bisa menahan sebuah serangan yang mengandung 120% kekuatanku di dalamnya. Apakah sampah ini telah membuka cakranya? Tapi jika dia telah membukanya, kenapa aku masih tidak bisa merasakan adanya fluktuasi yuan qi darinya? Ucap Lan Fei dalam hatinya dengan rasa takut yang jelas di raut wajahnya. Liyun Xiao yang melihat ekspresi takut Lan Fei hanya bisa tertawa. Ini menyenangkan. Sudah lama aku tidak bertarung dengan kekuatan penuhku. Meskipun kondisiku saat ini agak sedikit aneh, namun tebasan pedang yang barusan terasa sungguh memuaskan. Jadi datanglah, biarkan aku memberimu beberapa petunjuk, ucap Liyun Xiao. Lalu Liyun Xiao mengangkat pedangnya. Lan Fei yang melihat Liyun Xiao mengangkat pedangnya, ikut mengangkat pedang miliknya dan mengeluarkan teknik tebasan awan mengalir. Aku sekarang berada di ranah Yuan awal dan merupakan seorang martial warrior. Jadi mari kita lihat bagaimana kau akan memblokir serangan ini, ucap Lan Fei. Teknik pedang ini menekankan pada gerakan pedang yang sangat cepat layaknya aliran awan. Serangan apapun mengikuti detak jantung seseorang dan mengarahkan pedang ini ke arah targetnya layaknya aliran air. Jadi kenapa kau memegang pedang bercahaya itu layaknya kau memegang sebatang lilin? Aku bahkan hingga tidak menduga kalau itu adalah teknik pedang awan mengalir. Jika kau tidak meneriakkan nama tekniknya barusan, aku mungkin tidak akan tahu, ucap Liyun Xiao sambil meledek. Diam dan pergilah ke neraka, teriak Lan Fei. Kau tahu, kau sungguh sangat beruntung bisa mendapatkan beberapa masukan dariku, ucap Liyun Xiao. Lalu Liyun Xiao dengan mudahnya menangkis serangan milik Lan Fei dan membuat pedang Lan Fei terlempar dari tangannya hingga membuat pedang Lan Fei menancap. Lan Fei yang mengalami kejadian itu hanya diam tak bergerak dan hanya bisa gemetar ketakutan dikarenakan Lan Fei tidak percaya bahwa dirinya akan dikalahkan oleh Liyun Xiao. Setelah melihat Lan Fei diam tak bergerak karena ketakutan, Liyun Xiao langsung menendang tepat di wajah Lan Fei hingga membuat Lan Fei terhempas jauh ke belakang. Lalu Liyun Xiao mendekati Lan Fei dan menancapkan pedangnya tepat di dekat selangkangan Lan Fei. Dan itu membuat Lan Fei terkejut. Apa yang kau lakukan? Kau beraninya menyentuhku, ucap Lan Fei. Aku sungguh tidak berani, aku sangat takut. Seranganmu barusan sungguh kuat, sampai-sampai membuat tanganku mati rasa. Seperti yang kau lihat, aku tidak dapat menahan pedang ini dengan benar. Dan seperti yang kau lihat, tanganku bergetar cukup hebat saat ini. Jadi aku khawatir aku tidak bisa memegang pedang ini dengan benar seperti ini, ucap Liyun Xiao sambil menakuti Lan Fei. Singkirkan pedang itu, jawab Lan Fei. Singkirkan, ucap Liyun Xiao. Aku terlalu malas untuk menyelesaikan urusanku sebelumnya denganmu. Tapi kali ini kamu telah melukai Chen Zhen dan Chu Bihan, dan bahkan mencoba untuk membunuhku. Katakan padaku, apakah aku harus membiarkan masalah ini begitu saja? Ucap Liyun Xiao. Tolong, aku mohon padamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jadi tolong ampunilah aku, jawab Lan Fei. Jika kamu ingin menjaga burung kecilmu itu, maka berikan aku uangmu, ucap Liyun Xiao. Aku punya uang. Ini, ambil uangku, ucap Lan Fei. Apa yang kalian lihat? Jika kalian ingin masih hidup, maka serahkan uang kalian, ucap Liyun Xiao kepada orang-orang Lan Fei. Lalu Lan Fei dan orang-orangnya pun mengeluarkan harta-harta milik mereka dan memberikannya kepada Liyun Xiao. Apa kami bisa pergi sekarang? Ucap Liyun Xiao. Tapi Liyun Xiao tidak mendengarkan ucapan Lan Fei dan fokus terhadap giok yang berada di pinggang Lan Fei. Lalu Liyun Xiao mengambil liontin giok itu
Ini bagus, aku akan mengambilnya, ucap Liun Xiao. Aku dapat memberikanmu apapun, tapi tidak dengan liontin giok ini. Liontin giok perlindungan keluarga ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hanya ada 5 di keluarga ini, dan ini dikenakan oleh anggota inti keluarga Lan. Itu bukanlah apa-apa, melainkan hanya sebuah simbol status. Itu tidak berguna bagimu, tapi itu sangat penting bagiku, ucap Lan Fei. Bawahanmu hampir tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadaku. Aku dapat mengembalikan liontin giok ini padamu, tapi aku akan membuat mereka semua berakhir seperti mereka berdua. Atau berikan aku liontin giok ini dan aku akan melepaskan mereka semua, jawab Liun Xiao. Mereka berdua yang dimaksud oleh Liun Xiao adalah teman-temannya, yaitu Chen Zhen dan Chu Bihan. Sialan, liontin giok jelas lebih penting. Tetapi jika aku memilih liontin giok ini daripada mereka, bagaimana aku akan enak hati berhadapan dengan mereka lagi ke depannya, ucap Lan Fei dalam hatinya. Ini sangat penting bagiku. Tapi jika dibandingkan dengan para saudaraku itu bukan apa-apa. Ayo pergi, ucap Lan Fei. Aku telah melepaskanmu dengan sangat mudah. Namun kamu masih ingin bersikap keren sebelum pergi, ucap Liun Xiao. Lalu Liun Xiao berpura-pura akan menyerang Lan Fei menggunakan pedangnya. Dan dengan sigap, Lan Fei menarik salah satu orangnya untuk menahan serangan Liun Xiao menggunakan orangnya. Padahal Liun Xiao tidak berniat untuk menyerang Lan Fei dan hanya bermain-main saja. Aku hanya sedang bercanda barusan. Kalian semua bisa pergi sekarang, ucap Liun Xiao sambil tersenyum kepada Lan Fei. Dan Lan Fei hanya bisa malu karena orang-orangnya memperhatikan dirinya dengan rasa kecewa. Sialan, ucap Lan Fei dengan suara pelan. Lalu Lan Fei dan orang-orangnya itu pun pergi, meninggalkan Liun Xiao. Ini luar biasa. Ini memang batu ilahi 5 warna, ucap Liun Xiao yang sedang memandangi batu giok yang berada di tangannya. Setelah memandangi batu giok yang berada di tangannya, Liun Xiao langsung menyuruh orang yang sudah cukup lama menonton untuk menunjukkan dirinya. Kamu sudah menonton cukup lama, dan sudah saatnya kamu menunjukkan diri, ucap Liun Xiao. Lalu orang yang menonton cukup lama itu menunjukkan dirinya. Dan ternyata orang itu adalah Jiarong. Apakah kamu sudah puas menonton? Sudahkah kamu mengumpulkan semua yang aku inginkan? Tanya Liun Xiao kepada Jiarong. Aku hanya telah mengumpulkan 6 pak. Beberapa herbal ini sulit ditemukan. Aku bahkan mencari melalui seluruh asosiasi alkemis, tapi hanya menemukan 6 pak, jawab Jiarong. 6 pak ya, baiklah, berikan semuanya padaku. Sebelum melanjutkan ke hal selanjutnya, sembuhkan mereka berdua terlebih dahulu, ucap Liun Xiao. Apa? Jawab Jiarong dengan nada menekan. Kau pikir aku siapa? Apakah kamu sungguh berpikir bisa memerintah aku seperti itu? Jawab Jiarong. Jika kamu tidak suka dengan itu, maka nyahlah, jawab Liun Xiao. Aku adalah seorang alkemis tingkat 1 dengan status yang bergengsi. Bagaimana aku bisa membiarkan anak kecil memerintahku dan memberitahu apa yang harus aku lakukan? Tapi aku tidak punya pilihan lain, ucap Jiarong dalam hatinya sambil menahan emosi. Lalu Jiarong memulihkan kedua teman Liun Xiao. Setelah memulihkan kedua teman Liun Xiao, Jiarong langsung berkata kepada Liun Xiao, aku sudah selesai. Ini saatnya bagimu untuk memberitahuku metode detoksifikasi tersebut. Aku sudah menyelesaikan semua apa yang kamu suruh, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu memerintahku lagi, ucap Jiarong.
Jangan terlalu yakin tentang itu. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang meratap dan memohon untuk diperintah olehku. Tapi aku menolak mereka. Aku berani bertaruh kalau kamu akan lebih dari senang untuk mendengarkanku segera, ucap Liun Xiao. Apa kamu mencoba membodohiku? Kamu berbohong padaku, teriak Jiarong. Kamu pikir aku siapa? Kenapa aku harus berbohong pada alkemis tingkat 1 rendahan sepertimu? Ucap Liun Xiao sambil memberikan resep detoksifikasinya. Alkemis tingkat 1 rendahan kau bilang? Setiap dari alkemis itu terhormat dan sangat berpengaruh, jawab Jiarong.